Perkenalkan, saya Zahabia Marzuko. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat. Langsung dilihat. Ya, ini adalah media pembelajaran karya saya. Saya beri nama Monopoli Sederhana. Nah, komponen dari permainan ini, dari media ini, yang pertama yaitu ada papan monopoli yang terbuat dari papan tulis bekas. Yang kedua, ada pemain atau bisa disebut juga pion yang terbuat dari kardus bekas pasta gigi. Selanjutnya ada dua jenis kartu pertanyaan dan juga ada dadu tentunya. Ini dadunya terbuat dari kardus bekas pasta gigi. Dan yang terakhir ada ini gelas. Ini bisa diambil di dapur ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai kelebihan dari media pembelajaran saya. Yang pertama, media ini itu cukup murah ya, murah dan minim budget sekali karena saya menggunakan barang-barang yang memang tersedia di rumah dan ini merupakan barang yang sudah tidak terpakai. Nah, saya memanfaatkan papan tulis bekas adik saya yang sudah tidak terpakai menjadi sebuah permainan. Nah, ini warnanya sendiri ini merupakan cat akrilik ya teman-teman. Ini menggunakan cat akrilik. Kemudian untuk ini pionnya saya menggunakan kardus bekas pasta gigi tadi. Ini juga ya dadunya. Dan ini gelas juga menggunakan gelas dapur. Nah, untuk kertas Asturo sendiri ini adalah sisa dari kemarin ya, sisa dari pembuatan media pembelajaran sebelumnya. Jadi bisa dibilang budget untuk media ini adalah Rp0 ya teman-teman. Tapi mungkin jika teman-teman tidak mempunyai kertasnya, mungkin cukup membeli kertas saja karena selain menggunakan papan tulis, ini juga bisa menggunakan barang-barang lain seperti kardus bekas atau apapun yang tersedia. Nah, kelebihan yang kedua yaitu mudah dalam pembuatan. Ya. Permainan ini tuh cukup mudah dibuat karena tinggal mengecat ini, mengecat ya setiap kotaknya, dicat. Selanjutnya tinggal menggulung kertas, menggulung kardus seperti ini, dan membuat kubus. Nah, mungkin itu kelebihan dari media pembelajaran yang saya buat. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagaimana penggunaan dari media ini. Oke. Yang pertama, kita pasangkan pionnya di kotak start ya teman-teman. Yang ini tidak usah terpakai, cukup 2 saja. Oh iya, selain bisa terisi 3 atau 2, bisa juga lebih dari itu ya teman-teman. Oke, langsung kita shock dadunya. Nah, ini keluar 2. Yang pertama saya akan menjalankan yang hijau. 2, maju 2 langkah. Selanjutnya untuk yang biru. Nah, ini 3. 1, 2, 3. Nah, ketika pion ini berada di kotak merah, itu artinya pemain harus mengambil pertanyaan di ini, kotak merah. Nah, ini dia pertanyaannya. Siapa istri pertama Rasulullah SAW? Nah, lalu ketika si pemain itu bisa menjawab, maka dia aman posisinya di sini. Tetapi ketika pemain ini tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka dia harus mundur sesuai dengan langkah yang tadi dia maju. Berarti mundur 3 kalau tidak bisa. Nah, tapi kalau bisa tetap posisi berada di yang 3. Oke, selanjutnya kita coba main lagi. Nah, 4 ya teman-teman, berarti yang hijau maju 4. 1, 2, 3, 4. Biru tetap. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan teknis permainannya ya. Tadi kan sudah sedikit dijelaskan langsung dengan praktek langsung. Nah, sebenarnya ini permainannya cukup simpel. Ketika si pion ini berada di kotak warna merah, itu artinya pemain harus mengambil pertanyaan di kotak merah. Tapi ketika pion berada di kotak abu, maka pemain harus mengambil pertanyaan yang ada di kotak abu. Dan selanjutnya ketika pemain
tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di kotak merah maupun yang ada di kotak abu, maka pemain tersebut harus mundur sesuai dengan langkah yang tadi diambil, langkah yang tadi keluar di kubus jadi. Nah, selanjutnya teknik kedua itu ketika si pion ini itu bertemu di semua titik kecuali titik kuning di kotak kuning ini, maka pemain yang sebelumnya berada di kotak tersebut itu harus kembali ke kotak start. Jadi semisal ini yang izin sudah ada di kotak nomor 4, lalu kemudian yang biru ini maju di kotak nomor 4 juga, maka ini pion yang pertama harus kembali ke start. Nah, kecuali ketika berada di kotak warna kuning nomor 10 dan 28. Ketika mereka bertemu di nomor 10, maka keduanya ini tidak usah kembali ke start. Nah, nomor 10 dan juga nomor 28. Nah, mungkin itu ya teman-teman singkatnya mengenai teknis permainan dari monopoli sederhana yang saya buat. Ya, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.